Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Al-ikhwah muslimin muslimat, saya akan menyampaikan sebuah karangan kitab yang dikarang oleh orang Indonesia, Syekh Nawawi Banten, yaitu kitab Kasyifatus Saja. Dan insyaallah kita akan ngaji secara bergilir di dalam isi kitab ini. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Di dunia ini siapapun oleh Allah pasti dikasih, baik itu orang Islam, orang beriman, atau orang yang tidak beriman, pasti oleh dikasih. Ini yang bernama sifat Rahman, sifat Rahmannya Allah. Sifat Rahmannya Allah ini siapapun dikasih oleh Allah, baik orang beriman ataupun tidak beriman. Maka pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman itulah yang disebut nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka nikmat ini, saudara hadirin rahimakumullah, paling yaitu merupakan suatu nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki paling rendahnya, rizki yang diberikan oleh Allah paling rendahnya adalah al-mal, yaitu harta benda. Harta benda adalah paling rendahnya rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian paling tingginya rizki adalah al-afiyah, sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah merupakan suatu rizki yang paling utama dan paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah menyebutkan nikmatani maubunun indan nas. Dua rizki yang sering dilupakan oleh manusia adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Kemudian yang kedua, wal farau, kelangsungkan aktivitas. Kita berangkat pagi, berusaha, kembali sore. Ini merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian paling afdalnya rizki adalah salahul abna, yaitu keluarganya dalam keadaan sehat, menjadi keluarga yang baik-baik. Ini adalah merupakan rizki yang paling afdal. Sempurnanya rizki, wa tamamur rizki, paling sempurnanya rizki adalah ridha Rabbul Alamin, ridha kepada Allah, ridha kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar pada masa 1800-an, yaitu Syekh Nawawi Banten, mengarang kitab yang bernama Kasyifatus Saja. Dan kita baca kitab ini dengan harapan tabarukan, yaitu mendapatkan tabaruk, barakah dari doanya para wali, para ulama-ulama. Kemudian kita lanjutkan masalah Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillah ini merupakan suatu kalimat yang mulia, yang merupakan suatu umul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan hendaknya kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka wa min khawasiha, sebagian daripada khawas, keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim, idza lataha syahsun inda naum 21 marrah. Apabila seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim inda naum, ketika mau tidur, maka 21 kali baca bismillah menjelang tidur sebanyak 21 kali. Maka pertama faedahnya aminatil kailain masyaitan. Yang pertama, diselamatkan oleh Allah pada malam itu minasyaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, wa amin baitahu minas sariqah, diamankan, dijaga oleh Allah rumahnya minas sariqah, dari kecolongan. Kemudian yang ketiga, yang paling tidak kita inginkan, wa amina min mautil fuja'ah, maka orang itu diselamatkan oleh Allah, diamankan min mautil fuja'ah, dari mati dadaan. Jadi banyak saudara ikhwah muslimin muslimat, orang-orang kadang meninggal dalam keadaan fujaah, mati dadaan.
tidak sakit, tidak apa, kemudian terjadilah kecelakaan lalu meninggal. Ini namanya mautil fija'ah. Maka di antara faedah orang-orang yang baca bismillahirrahmanirrahim adalah pertama, diamankan, dijaga dari gangguan setan. Yang kedua, rumahnya oleh Allah diselamatkan dari kecolongan. Yang ketiga, diamankan daripada mautil fujah. Maka kita lanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Jadi puji semuanya Allah. Manusia dipuji, tetapi pada akhirnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, ketampanan, kecantikan, semuanya datangnya Allah pada hakikatnya yang memberikan. Manusia hanya diberi pinjaman oleh Allah suatu kebaikan, suatu pujian, maka pujian ini merupakan suatu pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan as-sana bil kalam anal jamil ikhtiyari ma'jati tabkhil. Jadi yang dimaksud alhamdu adalah memuji dengan kata-kata indah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu pujian, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Ini adalah suatu pujian. Lillahi rabbil alamin. Allah ay muslih. Yang dikatakan Rabbih adalah muslih, memperbaiki al-alamin, yaitu alam semesta ini. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta. Kita harus berfikir, saudara hadirin yang berbahagia, berfikir bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia berfikir merupakan suatu ibadah, merupakan suatu perbuatan yang baik, adalah tafakkur. Kita bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu megah. Afala yadunna ila sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak berfikir tentang ila sama'i, bumi, langit oleh Allah di atas, kaifa rufi'at, bagaimana Allah meninggikan bumi, meninggikan langit ini tanpa tiang. Ini merupakan suatu bahan tafakkur, dan tafakkur itu merupakan suatu ibadah dan ibadah itu akan mendapatkan suatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakkur. Maka ulama-ulama banyak riyadhah dengan tafakkur. Ada yang bertafakkur setelah sholat subuh 2 jam bertafakkur. Maka tafakkur ini merupakan suatu ibadah yang baik. Tafakkur tentang kekuasaan yang menunjukkan tentang keesaan, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Kemudian selanjutnya wabihi, dan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Ainat lubul ma'unah, yaitu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita memohon pertolongan ala umurid dunya waddin, tentang urusan agama dan urusan keagamaan. Gimana kita di dalam beragama, istiqomah di dalam agama, istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam masalah urusan dunia dan akhirat. Ketika mendapatkan suatu musibah kita, maka kita mengadukan urusan ini kepada Allah. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda suatu wabah, yaitu musibah yang kepada manusia. Tidak ada yang mampu mengangkat musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah. Maka wabah ini saat ini sedang menyebar, maka tidak semuanya sesuatu bisa diselesaikan dengan akal fikiran manusia. Jadi sesuatu bisa diangkat dengan kekuatan doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang musibah-musibah. Dan musibah ini telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Sungguh telah kami uji mereka bisyai'in, sesuatu, minal ju', dengan kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, diuji ke dirinya, diuji sakit dan sebagainya. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan orang-orang yang sabar dari ujian Allah, maka diberi gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina idza basu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang diuji, diberi kesabaran oleh Allah adalah orang-orang ketika mendapatkan suatu ujian,
mereka mengatakan innalillah, kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Siapa mereka? Ulaika alaihim salawatu bi rabbihim rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan suatu rahmat, suatu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasta'in, kita mohon pertolongan kepada Allah, la bi ghairi, tidak minta tenggalan selain Allah Subhanahu wa taala. Natlubul ma'unah, kami memohon mencari al-ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah komentar daripada muqaddimah daripada Syekh Nawawi yang dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajad. Kemudian masih dalam komentar, yaitu pengantar daripada Syekh Nawawi. Wassallallahu, mudah-mudahan Allah menambah rahmat ta'dim, aizadahu adfan wa ta'diman. Mudah-mudahan Allah menambah adfan, lembut, wa ta'ziman, dan juga ta'zim, yaitu memuliakan, keagungan, wasallam, dan menambah keselamatan Allah kepada ala Sayyidina Muhammadin, atas Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khatamin nabiyyin, menjadi akhirnya para nabi. Abdul asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Rasulullah yaitu nama Muhammad itu abdul asma'ihi, paling abdulnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi nama Muhammad adalah jaddu Abdul Muttalib fi sabi waladatihi, yaitu pada yang memberi nama Muhammad kepada Nabi Muhammad adalah kakeknya yang benar Abdul Muttalib pada hari ke-7 dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan juga komentar Syekh Musannif di sini, jadi rahmat ta'dim dan keselamatan bukan hanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermaksud keluarga Nabi Muhammad? Hum jami'ul ummah, hum jami' ummatil jamil ummah. Jadi yang disebut ahli adalah semua umat. Di khabarin alu Muhammadin ulu taqiyyin. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Nabi kullu taqiyyin, tiap-tiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semuanya. Walaupun secara nasab kita jauh dengan Rasulullah, tetapi kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, ini merupakan suatu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya wasahbihi, rahmat ta'dim dan keselamatan juga mudah-mudahan tercurahkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi? Ijtama mu'minan bin Nabi, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan orang itu beriman, berkumpul dengan Nabi, beriman kepada Rasulullah dari risalah. Setelahnya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan menjadi utusan, walau qabla abli bid-da'wah, walaupun sebelum Rasulullah diperintah dengan berdakwah, cuma Rasulullah telah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka ini merupakan suatu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hali hayati, di waktu Rasulullah hidup. Jadi kalau Rasulullah masih hidup, orang itu beriman dan berkumpul dengan Rasulullah, maka itulah disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau fi zulmatin, walaupun orang itu berkumpul dalam keadaan gelap dengan Nabi, au kana ama, atau orang itu berkumpul cuma dalam keadaan buta, itu juga masih disebut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kana ghayr mayyizin au mara ahadi ma'al akhar walau naiman walam yattami walakin aran nabi aw awrahu nabi, atau orang itu masih kecil belum balik, cuma pernah berkumpul dengan Nabi dan beriman kepada Rasulullah, maka itu juga dikatakan sahabat Nabi. Atau salah satunya tidur, orang itu sedang tidur dekat dengan Rasulullah, atau tidak pernah berkumpul, cuma pernah melihat Nabi atau Nabi pernah melihatnya, maka itu juga disebut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
doa daripada Syekh Musannif yang mengarang kitab ini, itu berdoa keselamatan dan juga rahmat takdim tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita berselawatlah kepada Rasulullah SAW, karena walaupun kita jaraknya jauh dengan Rasulullah, tetapi kita berselawat, maka besok pasti dikenal oleh Rasulullah SAW. Besok nama orang-orang yang berselawat dipanggil oleh Rasulullah, ya Ahmad ta'al. Maka orang ini kaget dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa panjenengan kenal saya? Padahal hamba jauh jaraknya dengan panjenengan. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya tahu kamu, karena kamu selalu berselawat kepadaku. Maka berselawatlah kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, dilipat gandakan amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat di ucapan dauh singarang kitab ini. Kemudian kita lanjutkan, wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahil azim, kecuali Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali Al-Azim, Allah yang maha luhur, Allah yang maha mulia. Ini adalah dauh daripada Ki Musannif yang ngarang kitab ini, yaitu dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil azim. Ini masih muqaddimah, ikutan pengantar. Maksudnya la tahawul an maksiatillah billah wala quwata ala taatillah bi'aunillah. Yang dimaksud, tidak ada yang bisa mengelak dari kemaksiatan, daripada perbuatan dosa, kecuali pertolongan Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan taat kepada Allah. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Al-ikhwah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang la haula wala quwata illa azim ini merupakan suatu wirasul jannah, tanaman surga. Ketika lama ra'a Rasulullah SAW Sayyidina Ibrahim, ketika Rasulullah melihat baginda Nabi Ibrahim, ketika Rasulullah Mi'raj, kemudian Rasulullah naik ke langit ketujuh. Di sana Rasulullah berjumpa dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, jalisan inda babil jannah. Nabi Ibrahim sedang duduk di pintu surga. Ala kursin min zubarjud akhdar. Nabi Ibrahim duduk di pintu surga di atas kursi, di mana kursinya itu terbuat dari jemerut hijau. Maka qala li sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah, mur ummatak fal takthir min ghurasil jannah fa in ardaha thayyibah wasi'ah. Muhammad, perintahkan umatmu, perbanyaklah menanam tanaman surga. Fa in ardaha thayyibah wasi'ah, sesungguhnya buminya surga itu sangat luas dan baik. Rasulullah bertanya, wa ma ghurasul jannah, apa tanaman surga itu wahai Nabi Ibrahim? Faqala la haula wala quwata illa billah azim. Jadi tanaman surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah azim. Maka marilah kita al-ikhwah muslimin muslimat perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah azim. Di sini dijelaskan tentang masalah khawas, yaitu keutamaan membaca la haula wala quwata illa billah azim. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abi Dunya bi sanadi ila Nabi annahu qala man qala kullu yawmin wala haula wala quwwata azim mi'ata marrah. Barang siapa tiap hari membaca kalimat la haula wala quwwata azim mi'ata marrah, 100 kali, lam yusibhu faqrun abadan. Orang yang tiap hari rutin istiqamah membaca kalimat la haula wala quwwata azim, maka lam yusibhu faqrun abadan. Orang itu tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. 100 kali kalimat la haula wala azim ini kalau dibaca tidaklah sampai 3 menit, yang dengan syarat lazim, yaitu istiqomah tiap hari. Ini
dari habis. Ada hadis yang lain, wa fil khabar aidan idza nazabil muhimmun. Jadi termasuk keistimewaan kalimat la haula wala azim idza nazala bil insani himmun. Apabila seseorang manusia ditimpa suatu muhimmun, kebingungan. Jadi bingung, kadang manusia kadang-kadang bisa bingung. Jadi bingung ini bukan masalah uang, bukan masalah apa, tetapi ketika manusia ditimpa suatu kebingungan, wa ta'ala la haula wala quwwata illa billah, kemudian membaca la haula wala quwwata illa billah 300 marrah, 300 kali. Jadi ketika manusia ditimpa suatu muhimmun, kebingungan, sumpah, urwat, maka membaca la haula wala quwwata 300 kali, farajallahu an, maka Allah akan memberi jalan keluar daripada kebingungan-kebingungan yang dia alami. Ini merupakan suatu khawas, yaitu faedah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi di depan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ini la haula wala quwwata. Ini merupakan suatu mukjizat, yaitu hikmah-hikmah yang ada di dalam kalimat Al-Quran. Jadi al-ikhwah muslimat, di dalam Al-Quran ini tiap ayat ini merupakan ada suatu mukjizat yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau kita rutin membaca Al-Quran, maka di sanalah berarti kita telah memperoleh daripada keagungan, daripada siri-siri daripada Al-Quran. Al-ikhwah muslimin muslimat, saya kira ini saja pada kajian hari ini yang perlu Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Al-Fakir di sini hanya ingin khairun nas anfa'un nas, bagaimana menjadi manusia sebaik manusia adalah bermaaf kepada orang lain, dan ini kemampuan Al-Fakir bisa memberikan sedikit apa yang Al-Fakir ilmu yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan harapan bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.